الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوة الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa pada hari ini kita sudah sampai puasa yang ke-7. Mungkin ada yang ke-8, ada yang ke-8, ada yang ke-7, ada yang ke-8. Jadi memang terkait perbedaan ini ada sebuah cerita yang cukup lucu juga ya. Di salah seorang teman saya, ayahnya adalah aktivis Muhammadiyah, dan dia ikut puasa lebih awal. Sedangkan ibunya adalah Muslimat NU dan dia ikut pemerintah. Kemudian anaknya bertanya kepada papanya, "Papa, kami ikut yang puasa yang mana? Ikut ayah atau ikut ibu?" Akhirnya si bapaknya menjawab, "Terserah, kalian ikut yang mana saja." Kemudian si anak tadi membuat kesimpulan, kalau begitu kami puasa ikut yang lambat, kemudian berhari raya nanti ikut yang cepat. Jadi memang yang namanya anak-anak ini kan butuh diskon yang besar ya, sehingga puasanya ingin lambat dan hari rayanya ingin cepat. Jadi ini sebuah hal yang cukup lucu juga, karena dalam satu rumah saja ada perbedaan begitu. Karena kalau kita melihat kita lihat di negara-negara yang terdaftar ya, di PBB 193 negara, itu mungkin yang perbedaan menentukan awal Ramadan atau awal Idul Fitri itu hanya di Indonesia dan tidak ditemukan di negara-negara lain. Tapi kita dalam hal ini tidak perlu berselisih, karena ini merupakan ijtihad dari pemerintah dan organisasi yang sudah menetapkan awal bulan Ramadan ini. Selanjutnya, selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat pada siang hari ini dengan judul yang sudah ditetapkan oleh pengurus, bahwa Al-Quran tinjau dalam segi sains dan teknologi. Mungkin saya sedikit koreksi tadi, Imam menyampaikan saya lama di Mesir ya, bukan. Saya dulu hampir 10 tahun di Arab Saudi Pak, bukan di Mesir ya. Kita ketahui bahwa Al-Quran itu bukanlah kitab sains. Nah, ini harus kita ketahui bersama. Tetapi banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang berbicara tentang sains dan alam semesta. Dan yang menakjubkan lagi, ayat-ayat itu baru dipahami kebenarannya setelah ilmu pengetahuan itu berkembang. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fusilat ayat 53. Allah katakan, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim." Allah katakan, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap seluruh penjuru dan pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jadi Allah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu memang adalah perkataannya dan diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sains akan menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Tetapi untuk diketahui bahwasanya ada peristiwa-peristiwa di dalam Al-Quran itu tidak semua bisa dibuktikan dengan ilmu sains dan teknologi. Apa contohnya? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin kita sering mendengar ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Jadi
kalau kita berbicara dengan sains itu hal yang tidak masuk akal di dalam benak kita. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW diperjalankan ya, dari Mekah ke Palestina hari ini. Mungkin kalau kita yang sudah pernah ke Palestina, mungkin ada yang sudah pernah ke Palestina. Itu perjalanannya kalau kita ambil penerbangan dari Arab Saudi karena tidak ada langsung, adanya di Jordan, di kota Amman, itu lebih kurang dari 3 jam lebih. Itu perjalanan udara gitu. Karena di zaman dulu tidak ada yang namanya pesawat, sehingga kalau kita berpikir secara sains, dan ini tidak adalah hal yang mustahil, tapi ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin memperlihatkan kekuasaannya. Jadi ayat ini bisa dipahami dengan ilmu, dengan keyakinan dan keimanan. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia pada umumnya, pada prinsipnya adalah membutuhkan sebuah bukti empirik. Kehidupan kita ini penuh dengan yang namanya butuh yang namanya bukti-bukti empirik. Kita belum yakin 100% kalau ketika belum ada yang namanya bukti akurat, yaitu adalah sifat manusia. Dan ini sudah terjadi dari zaman Nabi dulu. Kita melihat bagaimana dialog ya, yang diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, bagaimana ketika Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah. Nabi Musa di suatu waktu dia ingin bagaimana melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peristiwa ini terjadi di Bukit Sinai atau Bukit Tursina. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. Ketika Musa datang kepada Allah dan memohon kepadanya, wahai ya Allah, arini anzur ilaik, tampakkanlah dirimu agar aku dapat melihatmu. Jadi Nabi Musa saja yang menyerupakan Nabi Rasul itu ingin melihat bukti empirik secara langsung, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa jawab Allah? Qala lan tarani. Nah, di sini ada kata lan, dan ini adalah bagi yang belajar nahwu sharaf tahu bahwa lan ini adalah lan huruf nasab yang sekali-kali tidak. Allah memperjelaskan lan tarani, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup, tidak akan pernah melihatku di dunia ini. Walakin zur ilal jabal, dan lihatlah gunung itu, kata Allah, fa inni istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ketika gunung itu tetap berada di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Kemudian Nabi Musa, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ya, ketika Nabi Musa melihat gunung Tursina itu, ja'alahu dakka, ya, gunung itu hancur luluh. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa jatuh pingsan. Begitulah ketika Allah belum menampakkan saja, menurut para mufassir, bahwa baru cahayanya saja sehingga hancur luruh gunung Tursina itu. Kemudian dilanjutkan, falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Kemudian ketika Musa sadar dari pingsannya, barulah dia berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan akulah orang pertama beriman. Nah, ini merupakan bukti bahwa manusia itu ingin, ya, secara lahiriah melihat bukti empirik tadi, karena dia selalu beribadah kepada Allah tapi ingin melihat utuh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tapi Allah katakan bahwa dalam tafsir dalam surah ini, manusia tidak akan sanggup melihat Allah di dunia nyata ini. Kemudian gunung pun hancur karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ketika dialog juga yang diabadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 260, bagaimana Nabi Ibrahim ingin mengetahui bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati. Apakah betul Allah itu bisa menghidupkan orang mati? Maka terjadilah dialog antara Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, kata Ibrahim, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Kemudian kata Allah, qala awalam tu'min, apakah kamu belum percaya kepadaku? Apakah kamu belum yakin? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, aku percaya ya Allah, tetapi agar hatiku lebih tenang, lebih mantap dan yakin. Kemudian permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qala fakhudh arba'atan minat thair fasurhunna ilaik. Apa kata Allah? Ambillah 4 ekor burung, kemudian lalu cincanglah olehmu daging-daging burung itu. Kemudian thumma ja'al ala kulli jabal minhunna juz'a. Kemudian diletakkan, setelah dicincang, letakkan di atas bukit-bukit atau gunung-gunung. Kemudian thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah, setelah kamu letakkan di atas gunung yang sudah kamu cincang burung-burung tadi, panggillah. Kemudian apa yang terjadi? Setelah dipanggil oleh Nabi Ibrahim burung-burung yang sudah dicincang tadi, apa kata Allah? Dan akhirnya burung-burung itu datang dan hidup kembali dan terbang. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kitab suci yang original dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukanlah dari hawa nafsunya, melainkan adalah dari wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kaum orientalis barat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad lah yang mengarang Al-Quran itu, ialah yang menulis. Bagaimana bisa seorang yang buta huruf, karena Nabi Muhammad itu mungkin itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu adalah buta huruf, jadi tidak mungkin dia bisa menulis Al-Quran. Dan kalau kita lihat bagaimana mukjizat Al-Quran ini, ya, banyak sekali hari ini para politisi-politisi di Eropa banyak yang membakar Al-Quran. Beberapa tahun lalu kita dihebohkan oleh Erasmus Paludan, ya, seorang politisi dari Swedia, membakar Al-Quran karena mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran, tetapi tidak bisa mencari kelemahan Al-Quran itu. Karena itulah Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Apa kata Allah? Inna nahnu nadzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran itu, dan juga kamilah yang akan menjaganya. Jadi Allah yang menjaga Al-Quran itu. Jadi walau dibakar pun Al-Quran yang ada di muka bumi ini, itu akan lahir lagi Al-Quran yang sudah dihafal oleh seluruh hafidhin, seluruh baik anak kecil. Nah, ini salah satu mukjizat dari Al-Quran ini. Berapa banyak anak-anak kecil yang masih di bawah umur bisa menghafal Al-Quran yang begitu tebal. Coba, dulu pernah diadakan musabaqah internasional di Arab Saudi, tepatnya di Jeddah, kalau tidak salah tahun 2013. Waktu itu saya di Arab Saudi. Salah satu peserta yang termuda, ya, seluruh negara ikut, negara Islam ikut mengirimkan utusannya. Salah satu peserta termuda dari musabaqah internasional itu adalah dari Indonesia, namanya Musa. Mungkin kita tahu, beliau berasal dari Sulawesi. Umurnya ketika itu 4 tahun, dan dia mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas dia hafal gitu. Usianya adalah 4 tahun. Coba bayangkan seorang anak umur 4 tahun bisa menghafal Al-Quran. Ya, ini adalah salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan kitab-kitab suci lain, yang original itu adalah Al-Quran. Karena kalau kita lihat seperti Alkitab atau Injil, itu sudah banyak direvisi. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, sehingga
mereka merubah Al-Quran itu berdasarkan kebutuhan, ya, kebutuhan yang kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ya, kalau kita melihat bagaimana Al-Quran menjadi landasan hidup ketika zaman the golden age of Islam, masa-masa keemasan, ya, dulu dan masa-masa keemasan itu mulai dari 650 Masehi sampai lebih kurang 1250 Masehi. Dulu Islam menguasai seluruh bumi ini dengan kejayaan yang dikenal dengan kejayaan Islam itu. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW wafat, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Di zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah inilah lahir tokoh-tokoh Islam, ya, lahirlah yang menguasai peradaban dunia dengan sains dan teknologi mereka. Siapa itu? Kita ambil contoh, salah satunya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah bapak kedokteran, ya, bagaimana yang dikenal, ya, pada hari ini buku yang menjadi rujukan, ya, fakultas-fakultas kedokteran di Eropa dan lain sebagainya, itu yang dikenal dengan The Canon of Medicine, sebuah buku yang merupakan bacaan yang wajib dibaca oleh mahasiswa kedokteran yang ada di Eropa. Dan akhirnya karya Ibnu Sina ini diterjemahkan di berbagai bahasa, di bahasa Inggris, bahasa Persia dan lain sebagainya. Dan kita melihat bahwa nama Ibnu Sina ini kalau di dunia barat dikenal dengan Avicenna, ya. Karena kalau kita melihat banyak nama-nama tokoh-tokoh Islam itu di negeri barat itu sudah dirubah namanya, ya, seperti Ibnu Sina itu dikenal di negeri barat dikenal dengan Avicenna. Ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini seorang, ya, bapak aljabar, matematika. Bagaimana beliau lah yang menemukan teori-teori matematika, angka-angka dan huruf-huruf dan lain sebagainya, sehingga kalau tidak ada Bapak Al-Khawarizmi yang dikenal dengan algoritma, kita belajar matematika dulu, algoritma, ini berasal dari kata algoritmi. Algoritmi itu adalah diubah oleh orang barat dengan bahasa Al-Khawarizmi. Beliaulah yang menemukan teori algoritma. Sehingga kalau tidak ada peran dari tokoh-tokoh Islam ini, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, ya, belum tentu ada yang namanya komputer hari ini, ya, bagaimana coding hari ini, AI dan sebagainya. Ini merupakan jasa-jasa dari tokoh-tokoh Islam dulunya. Kemudian juga ada Al-Farabi dan juga, ya, Al-Kindi, tokoh-tokoh geografi dan sebagainya. Jadi ini kalau Al-Quran dijadikan sebagai landasan hidup, ya, bagaimana dulu kita melihat bahwa Islam itu maju di tingkat masa keemasannya. Kemudian lanjutkan bahwa bagaimana bukti Al-Quran itu berbicara terkait sains. Yang pertama mungkin kita ambil contoh bagaimana jasad mumi Fir'aun, ya, mumi Fir'aun. Apa di sini sudah pernah berjumpa dengan Fir'aun atau pernah melihat jasad Fir'aun? Ya, jadi kalau kita ada kelapangan rezeki waktu, mungkin bisa kita melihat jasad, bukan jasad, badan Fir'aun ini masih utuh berada di museum di Kairo, ya, di Mesir. Saya pernah melihat jasad dan badannya utuh, bahkan rambutnya itu juga masih ada. Jadi memang Fir'aun ini yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di masa Fir'aun inilah bagaimana dia mengaku sebagai Tuhan. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Ya. Barulah sekali terjadi dalam sejarah bahwa seorang manusia mengaku menjadi Tuhan. Inilah Fir'aun la'natullah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab Fir'aun, ditenggelamkan di Laut Merah, ya, tepatnya perbatasan antara bagian utara, ya, bagian utara antara Arab Saudi dengan
dengan Mesir. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai Fir'aun ini sangat menarik sekali, ya, karena taubat Fir'aun ini ketika dia mengejar Nabi Musa alaihissalam di Lautan Merah, ya, ketika itu barulah dia sadar ketika Allah tenggelamkan, barulah dia sadar dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu diceritakan oleh Nabi Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad bahwasanya malaikat Jibril mengambil tanah liat di dasar lautan, kemudian menutup mulut daripada Fir'aun ini supaya dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, karena begitu banyak kerusakan yang ada dibuat oleh Fir'aun ini. Jadi Fir'aun ini bukanlah sebuah nama. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah berkunjung ke Museum Mesir, Fir'aun ini adalah sebutan daripada raja-raja dulu. Jadi ada Fir'aun 1, Fir'aun 2 dan lain sebagainya. Jadi yang mengejar Nabi Musa alaihissalam itu adalah anak dari Ramses II. Nah, dan itu ada masih diawetkan karena kehebatan dari manusia atau ketika itu adalah bisa mengawetkan dan dikenal dengan mumi. Padahal ya di dalam Al-Quran Allah jelaskan, ya, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari itu kami selamatkan jasadmu, ya, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina lawafilun. Ya, kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah peristiwa yang sangat menarik di mana tahun 1975 pemerintah Prancis ketika itu menawarkan kepada pemerintah Mesir, ya, ketika itu Anwar Sadat sebagai presiden Mesir ketika itu, untuk melakukan otopsi ulang terhadap jasad Fir'aun. Jadi tawaran ini diterima oleh pemerintah Mesir. Kemudian diterbangkanlah mumi Fir'aun tadi dari Mesir ke Prancis, ya, disambutlah di Paris ketika itu, dan ditunjuklah dokter otopsi, dokter ahli bedah nomor 1 di dunia yang dikenal dengan Profesor Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ini adalah pakar otopsi atau pakar bedah nomor 1 di dunia. Banyak raja-raja Arab seperti Raja Faisal itu menggunakan jasa-jasa beliau karena luar biasa ilmu dari Profesor Dr. Maurice Bucaille ini. Sehingga ketika jasad yang utuh diterbangkan sampai ke Prancis, mulailah dibedah, diotopsi kembali jasad Fir'aun tadi. Kemudian setelah diotopsi ditemukanlah banyak garam-garam yang ada di dalam tubuh Fir'aun tadi. Ditemukan garam-garam, kemudian dilihatlah bagaimana tingkat keasinan, ya, dari garam yang didapatkan dari tubuh Fir'aun tadi dicocokkan dengan garam yang ada di Laut Merah, cocok, ya. Jadi membuat kesimpulan bahwa Fir'aun ini betul-betul tenggelam di Laut Merah, karena kita tahu bahwa kadar garam di Laut Merah itu cukup tinggi, ya, dibandingkan yang ada di Indonesia, sehingga lebih asin dan juga kita bisa mengapung lebih mengapung. Kalau air garam atau laut yang paling asin di dunia ini adalah di Laut Mati, ya, bagaimana tempat kaum Nabi Lut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diambillah kesimpulan oleh Profesor Maurice Bucaille ini bahwasanya jasad Fir'aun ini betul-betul tenggelam di Lautan Merah. Jadi ketika itu dibisikkanlah oleh salah seorang stafnya bahwa peristiwa tenggelamnya Fir'aun ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang sudah kita baca tadi, surat Yunus, ya. Jadi dibaca kembali oleh Profesor Maurice Bucaille ini, dibaca ulang lagi ayat-ayat ini, bagaimana mungkin kisah, ya, dari
Fir'aun tenggelam ini dijelaskan dalam Al-Quran, ya. Padahal kejadian ini jauh sebelum Rasulullah SAW lahir. Ya, kejadian ini, Quran ini diturunkan pada 1400 tahun yang lalu. Sedangkan peristiwa ini sebelum Rasulullah SAW lahir di muka bumi ini. Akhirnya dipelajari lagi oleh Maurice Bucaille, sehingga setelah dipelajari dia semakin tertarik dengan Al-Quran. Dia menulis dalam bukunya bisa kita baca, The Bible, Al-Quran and Science. Jadi inilah buku fenomenal yang dikarang oleh Profesor Maurice Bucaille, ahli otopsi yang membedah jasad Fir'aun tadi. Dan akhirnya beliau bersyahadat dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan beliau masuk Islam. Nah, ini adalah salah satu keajaiban Al-Quran, ya, yang kita lihat dari ayat ini. Kemudian apa contoh lagi yang dijelaskan dari Al-Quran dalam bentuk sains, seperti dalam surat An-Nur, contoh yang kedua, au kadulumatin fi barin lujji yaghshahu mawjun min fawqihi sahab. Apa kata Allah? Seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, di atasnya ada ombak lagi, di atasnya lagi ada awan. Gelap gulita yang bertumpuk-tumpuk atau bergelombang. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Nah, secara fakta ilmiah, ya, ditemukan bahwa di dalam ilmu oceanografi modern menemukan bahwa laut dalam itu sangat gelap. Kemudian ada gelombang internal di dalamnya. Kemudian cahaya tidak bisa masuk dan tekanan semakin besar. Sehingga kalau kita belajar oceanografi, di setiap 10 meter kedalaman laut itu tekanannya adalah 1 atmosfer. Kemudian dilanjut 10 ke 2, itu 2 atmosfer. Dan tekanan itu kan semakin kuat. Saya pernah menyelam di Laut Merah juga pakai scuba diving. Itu ketika kedalaman di bawah 10 meter itu telinga sudah merasakan sakit gitu, kena tekanan yang luar biasa. Sehingga kita bisa melihat juga pernah, kalau tidak salah 3 atau 4 tahun yang lalu, sebuah kecelakaan kapal selam, ya, yang tenggelam di Pulau Bali dulu, namanya kapal selam Nanggala. Masih ingat Bapak Ibu? Di mana kapal selam di bulan Ramadan juga itu kejadiannya 4 tahun yang lalu. Sehingga bagaimana kapal selam ini tenggelam dan hancur berkeping-keping di dasar laut, ditemukan 850 meter. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa kru dan orang-orang di dalamnya tidak langsung keluar? Tidak keluar ketika kan ada kunci pintu emergensi katanya. Sehingga kalau mereka keluar, tekanan di bawah itu sangat besar sekali, sehingga akan membuat tubuh hancur berkeping-keping. Begitulah tekanan di dalam laut itu. Setiap 10 meter itu ada 1 atmosfer tekanannya. Dan ini sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran tadi, bahwa misalnya tekanan sangat besar dan berlapis-lapis. Sehingga ini menjadi renungan bagi kita bahwa Al-Quran sudah berbicara terkait hal ini 1400 tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya, apalagi yang bisa kita ambil pelajaran dari Al-Quran itu dari segi sains dan teknologi, bagaimana pergerakan bintang dan planet pada orbitnya. Yang mungkin di dalam surat Yasin sering kita baca, "Asy-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal laila sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun." Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya masing-masing. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu. Kemudian kalau kita lihat dari fakta ilmiah, bahwa ayat ini menjelaskan bahwa matahari, bulan, dan benda langit lain mengorbit sesuai dari garis edarnya masing-masing. Fakta ini baru diketahui setelah ilmuwan seperti Galileo Galilei, kemudian Kepler melakukan penelitian, ya. Padahal ini adalah ilmu yang baru ditemukan. Padahal Al-Quran sudah berbicara 1400 tahun yang lalu.
Kemudian apalagi contohnya ya yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran itu, bukti-bukti Al-Quran dari segi sains dan teknologi. Surat Al-Anbiya ayat 30, bagaimana Allah katakan, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, apakah mereka beriman? Nah, ini kalau kita melihat fakta ilmiah, para ilmuwan menemukan bahwa presentasi air dalam struktur makhluk hidup itu mencapai 70%, yaitu dari seluruh sel, jaringan dan organ dalam tubuh kita ini membutuhkan air. Sehingga Allah juga katakan, wa huwa alladzi khalaqas samawati wal ardi wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan adalah arsy sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia baluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan air jauh lebih dahulu daripada keberadaan langit dan di bumi. Jadi Allah menciptakan air dahulu dibandingkan langit dan bumi. Nah, ini adalah penelitian yang juga banyak kita baca di jurnal-jurnal internasional terkait hal ini. Jadi ini adalah maha benarnya Al-Quran ditinjau dari perspektif sains. Kemudian contoh berikutnya adalah bagaimana gunung dan lempeng tektonik itu sudah juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi tidak mengguncang kamu. Nah, ini sudah dipelajari oleh geologi modern yang merupakan gunung punya akar, kemudian gunung menstabilkan kerak bumi. Gunung terkait lempeng tektonik ini sudah baru dipelajari di abad-abad yang sekarang ini. Padahal Al-Quran sudah membicarakan hal ini 1400 tahun yang lalu. Kemudian bagaimana kita juga melihat berikutnya alam semesta mengembang. Ya, Allah juga jelaskan dalam surah Al-Dhariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kamilah yang meluaskannya. Wa inna lamusi'un, kami yang meluaskannya. Kalau kita lihat fakta ilmiah, astronomi modern menemukan bahwa alam semesta ini mengembang terus. Ini fakta dari penelitian ya, dari NASA dan sebagainya. Kemudian bagaimana galaksi saling menjauh. Kemudian padahal Allah jelaskan lamusi'un, bahwa meluaskan, Allah yang meluaskan hal ini. Kemudian apalagi contoh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara terkait sains ini adalah ayat terkait sidik jari. Nah, ini sidik jari kalau kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sidik jari ini sudah dijelaskan juga di dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Allah jelaskan, ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang itu? Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari itu dengan sempurna. Jadi para peneliti menemukan fakta bahwa sidik jari tidak akan berubah seumur hidup. Jadi sidik jari, tidak ada satupun manusia yang sama sidik jarinya. Padahal Allah itu sudah menjelaskan bahwa Allah mampu yang menyusun bagaimana jari jemari ada sidik jari ini. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, bahwa Al-Quran sudah menyebutkannya 1400 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi bukti-bukti ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana kebesaran Al-Quran ini. Karena waktu yang memisahkan kita sudah 1:08, kita hendaknya saat ambil pelajaran bisa bagaimana di dalam bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena Allah katakan, Allah akan melipat gandakan man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran ini, Allah akan memberikan
lahul hasanah, satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sehingga ini kesempatan kita untuk membaca Al-Quran, dan bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu sepertinya sudah cukup, ya, seperti yang kita jelaskan dari ayat-ayat yang tadi, sehingga hendaknya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa sebenarnya Al-Quran itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya. Tidak seperti Pak Dirjen kemarin, tidak. Baik. Silakan, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya terkait tema kali ini tentang Al-Quran dalam perspektif sains dan teknologi. Assalamualaikum Syekh. Jadi tadi kan pada waktu preambul tadi disebutkan tentang istilah penentuan awal akhir Ramadan ya. Nah, mungkin pertanyaan sederhana terkait tema kali ini, itu apakah mungkin ya kita itu beda hari, sementara bulan dan bumi kita cuma satu, ya gitu. Baik. Dilihat dari sisi astronomis ya, Terima kasih Pak Haji Firdaus atas pertanyaannya. Memang ini agak dalam penentuan awal Ramadan ini, kita negara Indonesia selalu berbeda-beda, ya. Pernah satu waktu di Sumatera Barat itu saya lihat mereka lebih cepat 3 hari dari pemerintah. Itu tarikat apa itu, Naksabandia. Ada lagi di Sulawesi Selatan yang rambut-rambut pirang itu juga hari raya kadang lebih cepat 3 hari ya sebelum pemerintah. Nah, kembali ke pertanyaan ini sangat menarik. Ini terjadi perbedaan ini, ya, karena satu-satunya negara di dunia ini yang menentukan perbedaan itu kan cuma Indonesia. Jadi ini diakibatkan oleh metode yang dilakukan oleh orang-orang tadi. Katakanlah pemerintah menetapkan metode awal bulan itu atau awal Idul Fitri itu berdasarkan melihat anak bulan, karena sesuai dengan kata Rasulullah SAW, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian kena melihat anak bulan, dan berhari rayalah kalian ketika melihat anak bulan. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini bagaimana kita melihat anak bulan, dan ini yang metode yang digunakan oleh pemerintah kita. Kemudian kawan-kawan kita dari ormas katakanlah Muhammadiyah itu menentukan awal bulan anak bulan itu bukan berdasarkan anak bulan, tapi adalah berdasarkan hisab wujudul hilal, melihat anak bulan dari perspektif dia punya kalender menghitung sendiri. Sehingga untuk penentuan Idul Fitri 2026 ini Muhammadiyah sudah mengumumkan jauh-jauh hari bahwa Idul Fitri itu jatuh pada 20 Maret. Ya, jadi hari raya Idul Fitri untuk teman-teman Muhammadiyah itu jatuh 20 Maret. Sedangkan pemerintah kita belum bisa menentukan, ya, karena kita harus melihat anak bulan gitu. Nah, begitu juga dengan teman-teman tarikot lain, mereka katanya punya kalender sendiri dari
kakek nenek moyang mereka, mereka bisa menghitung ya, hisab mereka sendiri karena mereka punya hitung sendiri. Dan ini sebenarnya tidak perlu kita ributkan dalam penentuan awal bulan Ramadan dan awal Idul Fitri ini, karena pada dasarnya kita mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya pribadi melihat dalam kasus ini ya, pemerintah dalam hal ini harusnya tidak bisa mengatakan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda pendapat dan sebagainya, karena seperti tadi satu rumah itu bisa berbeda, kan satu hal yang aneh gitu ya, karena ini menyangkut ijtihad ya, pemerintah lah yang berhak untuk menentukan itu. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak. Bisa, maksudnya maaf, pertanyaan saya sebetulnya pertanyaan ke benda-benda langit saja yang kita lihat. Oh iya. Jadi apakah betul kan bumi kita satu, bulan kita satu, tapi kok bisa beda hari? Gitu kan? Itu sebenarnya pertanyaan itu menurut saya tidak menyangkut dengan istilah tadi. Ya faktanya bisa apa enggak 2 hari itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah tanggal 3 Maret besok itu kita akan gerhana bulan ya. 3 Maret menurut kalender Hijriah itu 14 Ramadan bagi yang puasa hari Rabu. Bagi yang puasa hari Kamis itu 3 Maret adalah 13 Ramadan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gerhana itu kan berarti malam 15. Betul kan ya? Nah ini maksud saya gini, ya karena kita termasuk di lingkungan pekerjaan yang yang menonjolkan sains dan teknologi ya di Migas ya. Meskipun kita regulator, tapi ya bagaimanapun kita inilah bahwa secara teknis mungkin kita perlu tahu. Walaupun ini juga bukan ilmu kita ya soal mobil, tapi mungkin concern saya itu mungkin ya jadi perhatian kita. Masa sih secara astronomi kalau masalah nanti terlihat apa enggak, ya itu memang betul ya. Misalkan kemarin itu fakta di Alaska ya, yang sudah 5 derajat ya. Jadi pada tanggal 17 Februari kemarin, maghribnya Alaska itu sudah 5 derajat. Itu pasti bisa dilihat di situ. Tapi kan pertanyaannya, PR-nya adalah tidak ada yang melihat di situ. Tidak ada lembaga yang punya otoritas yang bisa memaksudkan tim falak, tim rukyat melihat di situ. Di Alaska sangat jauh dan penduduk muslim mungkin hampir nggak ada orang. Tapi itu permasalahan lain, maksudnya maksud tadi jadi mungkin fokus saya itu adalah fakta astronomi saja. Karena kan perbedaan kita dengan belahan dunia yang paling jauh itu hanya 12 jam. Jadi kita itu nggak mungkin beda lebih dari 12 jam. Jadi nggak mungkin kita itu beda sehari. Kita maksimal adalah beda setengah hari. Nah itu juga kemudian tadi dikonfirmasi oleh perhitungan falak astronomis, kita akan sholat gerhana pada hari 3 Maret. Dan itu menurut perhitungan hari-hari kita puasa, kita hari ke-7 kan ya sekarang, sementara saya pribadi hari ke-8. Nah itu posisinya pas 14 Ramadan. Nah itulah yang mungkin hal-hal yang faktual yang saya kira perlu didekati dengan ilmu astronomi, dan kemudian kita mengambil hikmah kenapa istilahnya adakah sebab-sebab lain yang menyebabkan kita berbeda. Misalkan bukan hanya fakta bukan hanya terkait syariat dan perbedaan istilah, tapi kita
kita mungkin perlu mencari juga sesuatu lain kenapa kita berbeda itu. Iya. Jadi sekarang pemerintah sudah menetapkan titik-titik ya Pak ya di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Ya kelemahannya kan ada kalau terlihat, ada kalanya anak bulan itu tidak terlihat, bisa terjadi ditutup oleh awan dan ada faktor-faktor yang lain sehingga di suatu negara tampak kemudian di negara lain tidak tampak. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan apa namanya metode ya, anak bulan tadi. Ya kita apa namanya Pak, sesuai hadis ayat Allah katakan atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Dan dalam hal ini ya kita ikuti saja ya bagaimana pemerintah kita menetapkan awal Ramadan yang mereka dalam hal ini diberi otoritas untuk menentukan hal itu. Ya, kalau mereka salah, berarti kita tidak berdosa dalam hal ini. Ya, karena ada apa namanya ketinggian ya, yang disepakati oleh Mabim, menteri-menteri beberapa negara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, itu kan tingkat ketinggian derajatnya 3 derajat. Ketika belum 3 derajat maka belum dikatakan gula itu tampak. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian hari ini telah selesai dan kita tutup dengan kalimat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah ibadah dan insyaallah untuk kajian spesial Ramadan besok berjumpa dengan Ustaz Ahmad Rasyidin Mawardi dari Pesantren Darul Muwahhid Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum jadi PNS harus kita resolusi apa ini buat masjid ini apa coba kalian bisa sukses. Ini kan nanti